Kak, mau nanya apa boleh? Ya, silakan. Jadi kayak katanya kan Yesus itu kan ada kalau tanpa Roh Kudus apa dia masih kuasa gitu. Roh Kudus itu rohnya Allah, Yesus itu firmannya Allah. Roh Kudus itu Kalau rohnya tanpa Yesus. dia masih kuasa gitu. Ya, Roh Kudus itu rohnya Yesus, nggak bisa dipisah dari Yesus. Mereka satu Berarti hakikat. kalau kalau dipisah nggak kuasa dong. Ya, ngapain dipisah? Kalau tubuh sama roh mau dipisah, kamu jadi mayat nggak? Kan katanya Tuhan, berarti kan tetap kuasa dong seharusnya gitu loh. Ya, kalau saya katakan, kalau misalnya Tuhanmu itu nggak tahu satu tambah satu, dia maha kuasa nggak? Hmm? Kan pertanyaanmu kan berandai-andai, mengarang. Ya jawabannya pun pasti mengarang sesuai yang kau mau. Kalau itu kan ngarang. Nah, kalau saya Ya bilang tentu saja nggak kuasa lah. Kalau Tuhanmu nggak tahu satu tambah satu, maha kuasa nggak dia? Enggak. Ya udah, Oke. Terus kalau syarat masuk Kristen itu apa ya? Iman dulu baptis. atau akal Yang dulu? pertama percaya dulu, beriman dulu dengan sungguh-sungguh. Ya, beriman dulu, percaya dulu, kita sadar dulu bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kemudian yang kedua, kita memberi diri untuk dibaptis. Setelah dibaptis, kita mengikuti perjamuan kudus, baru kita mengikuti hidup bersama dengan perintah-perintah Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Oke. Kan Jadi kalau ya sekarang tuh Yesus kan sudah jadi mayat. Kenapa lu sembah mayatnya? di mana mayat, di mana mayatnya, di mana tuh, coba Nggak ada tunjukin mayatnya. mayat. Nggak ada mayat. Lah kan lo Mayatnya di mana? sembah-sembah tuh cium-cium patung gitu kan? Hah? Iya, tapi kami apakah menuhankan patung? Ya maksudnya kan kenapa harus ke patung, kenapa nggak ke pusatnya aja gitu loh. Pusatnya di mana emang? Yang Hah? Pusatnya di mana? ya yang itu, yang Bapak itu katanya kata kata Sultan. Ya kami menyembah Bapa di dalam Yesus. Kan Yesus firmannya Bapa. Yesus itu pikirannya Bapa. Oh, Kamu kenapa harus mungkin ke nggak? Ya, patungnya? saya tanya kamu. Kamu mungkin nggak mengenal Allahmu tanpa Quran? Saya tetap mengenal kok, tetap mengenal. Ya, kalau kalau Quranmu nggak ada, bisa nggak kamu tahu Allahmu itu ada? Nggak tahu juga sih. Ya udah, maka kami nggak bisa. Enggak, Kami lo nggak bisa menjiplak. kenal Bapa tanpa Yesus. Quranmu kan firman Allah kan? Iya, perkataan Allah. Ya, Nah, Yesus juga perkataan Bapa, firmannya Bapa. ya oke. Kan katanya si Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia kan? Menebus manusia dari dosa. Kenapa Bisa, nggak bisa, langsung bisa. diampuni aja, rela dipaku, disalib? Ya memang itu caranya, karena Tuhan kami itu konsisten dengan hukumnya. Kan sejak awal Tuhan bilang kalau kamu berdosa, kamu mati. Nah, semua orang berdosa harus mati dong. Karena dia berkata kamu kalau kalau berdosa kamu pasti mati. Tapi Tuhan itu tidak mau kami mati. Maka dia memberikan firman-Nya untuk mati menggantikan kematian yang tadinya manusia itu harus terima. Berarti itu karena apa? Kasihnya. Kalau pas Yesus jadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya masih lah, kan Yesus kan firman-Nya Bapa. Bukan Bapa yang Lalu jadi Tuhannya manusia. yang mana? Di mana? Ya Tritunggal itu, Allah Tritunggal itu. Kamu Tritunggal. Bapa bersama Berarti firman. Tuhan lo tiga gitu. Oh enggak, sekarang saya tanya, kamu ada berapa? Tuhan saya satu lah, Allah. Enggak, ya saya enggak tanya atau Allahmu itu enggak penting. Saya tanya dirimu, kamu ada berapa? Satu. Ya, kamu punya tubuh enggak? Tentu saja punyalah. Kamu punya pikiran enggak? Punya. Punya roh enggak? Punya. Rohmu itu kamu enggak? Iya. Tubuhmu itu kamu enggak? Iya. Pikiranmu kamu enggak? Iya. Ada berapa kamu? Eh, nggak pernah tadi lupa. Banyak lah. Banyak.
Ya udah Jadi kalau kau udah Mama banyak ya udah nggak apa-apa. rasanya supaya Anda menjadi seorang Iron Man. Ya udah kalau udah Maksudnya banyak ya masa udah. Tuhan kok mau menjadi manusia gitu, merendah gitu loh, mau disalib. Karena Kalau dia jadi Tuhan mah kan kasih. memaksa. Karena dia kasih. Lebih baik dia menjadi manusia daripada kakinya satu di neraka. Oh, menurut Anda Yesus sama Isa sama nggak? Oh, beda. Isakmu kan nggak jelas data sejarahnya. Iya. Yesus sama Isa itu sama. Oh, Dia sama. mana buktinya? Mana buktinya Isa itu Yesus dan Isa itu sama? Mana buktinya? Dia sama-sama dikandung perawan suci gitu kan, si Maryam. Di situ Maria kan? Maryam. Oh, Maryam. Jadi Maria itu adalah Maryam gitu. Iya, iya kan? Benar? Kalau Maria itu adalah Maryam, kenapa nama budak nabimu itu Maria Kiptia bukan Maryam Kiptia? Kamu kan bilang Maria itu Maryam. Nah, kenapa nama budak nabimu itu bukan Maryam Kiptia tapi Maria Kiptia? Kalau Maria adalah Maryam, kenapa? Yang emang asalnya dari sananya gitu namanya. Lo kan kamu bilang Maria kan Maryam. Kan kamu bilang kan Maria itu Maryam. Yes. Iya sebenarnya ya Maria sama Ya, Maryam sebenarnya itu kan ya emang sebenarnya sama. mana yang sebenarnya? Saya itu butuh kepastian gitu. Sebenarnya sebenarnya yang Maryam Iya Maryam yang mana? Nanti Maryam Belina kau nih. Maryam yang mana? Maryam itu putra Imron. Putra Imron. Oh Yesus. Kalau Maria itu putranya Imron. Kalau Maryam putra Imron, Marianya kami putranya Eli. Nggak sama. Tanya Eli. Iya anaknya Eli Bunda Maria, bukan Imron. Siapa tuh Imron? Imron itu kan Udah mamanya udah beda. Jangan sama sekarang. Ya kan? Berbeda. Ya jadi jangan kau bilang sama. Tetapi di Alkitab ada loh Elia. Di Alkitab ada loh. Tertulis Miriam bahwasanya. itu Miriam. Oh itu Miriam. Oh itu Miriam. Oh. Gini loh. Gini, Yesus kan punya murid. Isa nggak ada muridnya. apa ya di Alkitab juga tertulis kalau Maria tuh mengandung seorang anak laki-laki bukan seorang Tuhan kan? Iya, seorang anak laki-laki yang dikandung dari Roh Kudus. Kalau Isa kan ditiup oleh Jibril. Oh bukan. Ini Roh Kudus juga Elia. Bukan. Kalau Maryam itu kan ditiup sama Jibril. Beda. Maria itu nggak ada ditiup Jibril. Jibril aja nggak kenal. Di Al-Quran juga Allah itu punya anak loh Ibu Fatimah. Nggak ada. Oke, kita buka ya Al-Quran ya. Kenapa Kita aja lo buka. bilang punya anak? Emang Tuhan lo? Izin doang ini. Bisa izin nggak buka Qurannya? Kalau izin aku buka, kalau nggak izin nggak aku buka. Boleh, Suka boleh. kali Jibril ini meniup-niup. Aku hanya buka ya teman-teman ya. Nggak ada niat yang lain ya teman-teman ya. Iya, ini surat apa Bu? Anisa Bisa. 171 ya. Ya. Ya, dikatakan di sini kita baca ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Aqulu alallahi illal haq. Innama al-masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhul qaha illa Maryam wa ruhu minhu sah antahu khairan lakum innamallaha illahun wahid subhanah
anna yakunalah walad Lahu wala waladun. Iya. Apa ini Bu tadi Bu? Coba ulangin Bu. Yang saya Tadi kan biruin. udah aku baca. Iya, apa tadi bacanya tadi Bu? Maaf agak ini tadi. An yakunalahu Yang ini. Subhanahu subhanahu an an yakunalahu yakuna lahu wala waladun apa waladatu ya? waladun. Oh iya waladun. Iya, artinya apa Bu? Artinya Ya. aku nggak aku tahu bahasa Arabnya tapi nggak tahu artinya. Kan Lah macam mana kau berbahasa Arab nggak tahu artinya? Itu apa itu? Izin Bu ya. Subhanahu. Bu, ini kembali kepada Allah. Maha suci Allah. An baginya an yakunna lahu waladun. Baginya mempunyai anak. Maha suci Allah baginya mempunyai anak. Itu Bu artinya waladun. Gitu ya. Mari kita cek benar enggak seperti saya katakan. Nah, Maha suci Allah mempunyai anak. Sebenarnya dari ini enggak ada tambahan ini. Enggak ada mim. Subhanahu wa yakunna lahu waladun, tidak ada mim. Kalau ada kata dari subhanahu wa lakunna mim waladun, contoh begitu. Tidak ada mim di atas itu kalimatnya. Maka Maha suci Allah mempunyai anak. Harusnya darinya enggak ada. Maha suci Allah mempunyai anak. Tetapi ditambahin dari, oke nggak apa-apa lah. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Ada anak toh? Nggak ada kutambahi kan? iya. Ya, puji Tuhan. Lalu di ayat selanjutnya An-Nisa 172 dikatakan di sini Al-Masih sekali-sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Nah, Iya deh Kak, aku udah paham. Oke. menyembahnya kan? Menyembah siapa ini Bu? Menyembah Allah. Menyembah Al-Masih dong. Masih. Iya. Iya, soalnya menyembah Allah pasti. Tapi kalimat ini, barang siapa yang enggan menyembahnya. Bumbah. Nah, Sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. iya. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Iya, menyembah siapa di sini? Kalau Allah sudah pasti ya. Menyembah siapa di sini? Masih. Kembali kepada Al-Masih. Kenapa Al-Masih? Karena Al-Masih adalah anak Allah. Subhanahu wa yakunna lahu waladun. Ya Al-Quran yang bilang, bukan saya. Gimana juga? Amin. Itu loh ya. Ya oke. Kalau begitu saya mau tanya lagi. Apakah Silakan. Tanya dong. Tanya Alkitab aja. Ya silakan. Elia Miron silakan. Yuk. Udah ngantuk aku. Tadi ada yang berbahasa Di Arab tapi Alkitab. nggak tahu artinya. Oh, itu. Tidur aku jadinya. Ya sekarang cuma nanya. Sekarang aku mau tanya lah dulu. Jangan dulu kau yang tanya. Gini lah dulu Fatimah. Apalah manfaatnya kau berbahasa Arab tapi nggak tahu artinya? Coba lah dulu. Aku penasaran. Ya aku sebenarnya lagi belajar dulu kan susah menghafalnya kan. Iya susah menghafal tapi nggak tahu artinya buat apa? Yang ya biar dapat pahala aja. Oh pahala. Oh, kalau bahasa Indonesia nggak dapat pahala ya, Bu? Kalau Indonesia nggak dapat pahala ya? Tapi kan itu kan memang udah aturan dari agama. Enggak maha adil dong, enggak adil. Nggak adil Allahnya. Tidak adil. Dikasih ngerasis. Kasihan. Ya rasis berarti. Allah rasis.